Yo, Re, jangan lupa subscribe ya. Yo, halo Re. Balik lagi sama aku Sasha di channel Sasha Goreng. Goreng apa? Goreng tepung ya guys ya. Jadi kali ini aku nggak mau main game dulu, tapi hari ini aku mau unboxing ini paket yang isinya rahasia. Kalian nanti bisa lihat sendiri nih apa isinya. Spoiler, ini aku beli dengan harga di bawah 100.000 dan di atas 50.000. Kalian udah bisa nebak nggak aku beli apa? Ya meskipun di thumbnail sama di judul udah ada sih ya. Ngapain perlu dirahasia-rahasiain? Tapi ya, ini bungkusnya masih aman. Ya aku buka pakai pisau yang ternyata tumpul gitu ya. Dia goblok banget ini, nggak bisa motong. Tapi karena aku ekrek-ekrek jadi dia lumayan bisa sih. Dan ini ternyata di dalam kardusnya masih ada plastik nih, bukan bubble wrap, plastik. Seperti yang kalian lihat di sini, warna ireng dan diselatip aja ini. Tinggal kita buka. Sebenarnya pakai jari bisa sih. Tapi di sini aku mau ngide pakai pisau yang ternyata emang dari awal tumpul gitu. Mungkin karena kebanyakan aku pakai ngirisin sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Setelah aku usahain masih bisa sih ngebuka. Buat ngebuka selatip mah easy ya kan. Dan di sini bisa dilihat plastiknya tuh gede ya, kayak plastik sampah gitulah, mirip-mirip. Mungkin emang plastik sampah, I don't know. Dan di sini isinya adalah, bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama ada casing, gambar Pikachu meluk Fanta gitu, aneh. Kemudian yang kedua nih, wow, bintang tamu. Bintang utamanya adalah ini. Kalian mungkin bertanya-tanya, hah? Itu HP beneran? Kok harganya di bawah 100.000 gitu, di atas 50.000, di bawah 100.000, dan juga dapat baterai. Ya guys, ini HP beneran. Dan ini tuh nggak rusak. Ini bukan HP rusak guys. I'm not even kidding. It's not broken. Tapi bisa kalian lihat baterainya udah hamil ya, udah buncit. Dan udah nggak ada apa-apa lagi di plastiknya, jadi dibuang aja. Ini dia bintang utamanya. Terus buka dulu back covernya karena baterainya kan belum keisi di dalamnya. Lumayan susah sih bukanya nih. Tapi di sini aku nggak bakal pakai baterai yang dikasih sama sellernya. Karena dulu aku punya HP seperti ini. Jadi aku ngambil baterai yang punya aku dulu, yang kebetulan aku simpan baik-baik bersama mesin-mesin device lain. Dan kondisinya ya masih lumayan bagus sih. Nggak ada karat atau apa gitu. Dan dia juga belum buncit, belum hamil dia. Tinggal kita masukin. Dan tiba-tiba dia nyala sendiri guys. Aneh banget. Padahal nih ya, tombol powernya dia tuh nggak bisa guys. Karena kayak fleksibelnya tuh tinggal tombol kecilnya aja. Dan dia tuh susah buat dinyalainnya. Bukan susah, emang nggak bisa. Harus pakai mungkin kayak peniti atau apa gitu ya. Jadi harus diklik 2 kali baru bisa nyala. Di sini si tombol power,
tombol volume atas bawah bisa, tapi tombol power nggak bisa. Dan ternyata ini HP-nya masih belum di reset guys sama yang punya. Ini I'm so confused. Kamu jual HP ini tuh nggak kamu reset dulu gimana sih? Dan karena HP-nya ini mau aku pakai beneran, jadi aku reset aja. Factory reset ya. Hapus semua pengaturan. Di sini lumayan lama, jadi aku biarin dulu dia biar loading. Oke, dia udah muncul lagi. Sekarang karena HP-nya masih ada data-data yang penting mungkin ya. Jadi aku mau hapus semua data dulu nih. Karena dia masih tersambung juga ternyata sama akun si orang itu tadi. Jadi mau aku langsung hapus data aja. Di sini lumayan lama juga sama kayak tadi. Udah aku ancam-ancam nih, dia tetap nggak mau. Dia tetap lama banget. Padahal udah aku ancam mau aku tembak, tapi dia biasa aja, nggak terintimidasi. Ya udah aku tembak jariku aja sendiri ya. Lama banget anjir. Sampai mati loh like-nya. Flashnya langsung mati gitu. Oke, udah selesai dia. Welcome-nya udah muncul nih, selamat datang. Kemudian tinggal kita setting aja lah. Seharusnya ini mudah sih ya, seharusnya. Di sini aku pilih bahasa Inggris, terus regionnya Indonesia, karena aku di Indonesia, ya, obviously. Dan milih WiFi. Kemudian kita disuruh masukin akun. Aku kira akun yang dimasukin tuh akun kita, terserah. Jadi aku masukin lah akun tuh. Punya aku sendiri. Karena misal di HP baru kita tuh harus itu ya guys ya. Harus masukin. Tapi bisa juga sih di akun di HP baru tuh nggak masukin juga bisa di skip. Dan di sini ternyata nggak bisa guys. Harus masukin akun punya orang. Punya orang yang punya HP ini previously. Di sini aku coba buat bypass dengan cara pakai talkback, dengan cara tekan tombol volume atas sama volume bawah bersamaan, tapi tetap aja nggak bisa guys. Ini udah aku coba utek-utek, dia nggak mau ya. Dia nggak mau masuk ke aplikasi touchpad-nya, udah aku pencet-pencet juga nggak mau. Terus dia juga nggak mau pergi ke Google, dia nggak mau juga munculin Google Assistant-nya. Jadi ini susah banget, aku bingung banget sumpah. Ini aku cut anjir buat nyari cara. Kemudian aku nemu cara di YouTube, disuruh masukin kartu SIM di HP ini, supaya tujuannya kita bisa nelpon si HP ini. Kemudian kalau udah ditelepon, nanti kita bisa mencet tuh si kontak si orang yang nelpon kita, dan kita bisa masuk ke Google gitulah pokoknya. Dan di sini ada lagi masalahnya, bukan cuma karena sinyal, tapi karena si HP ini mungkin emang didesain biar nggak bisa nge-bypass gitu ya, karena mungkin dia jadul juga sih. Soalnya ini kan udah muncul nih sinyalnya, tapi ketika aku coba buat nelpon nomor yang ada di HP ini, dia tuh nggak muncul. Bukan nggak bisa, tapi nggak muncul. Ini bisa dihubungin tuh bisa, tapi kalian ngerti nggak sih? HP sebelah kanan kan muncul tuh profil yang nelpon, terus nomornya juga.
Sedangkan di HP yang kiri, di HP Vivo Y21 Old ini dia nggak muncul sama sekali. Dan harusnya dia tuh muncul meskipun cuma miss call aja. Tapi dia nggak muncul, jadi cara ini gagal juga. Sumpah ini aku bingung ya. Jadi aku nyari caraku sendiri aja, aku utek-utek sendiri. Udah aku coba berkali-kali juga, ternyata nggak bisa, ya udahlah. Jadi aku mandiri aja, belajar mandiri gitu. Aku tutup ini HP-nya karena aku udah nggak mau pakai metode yang telepon tadi, nggak mau aku, udah amat ya. Kemudian aku nyoba nih pakai cara yang menurutku mungkin akan work karena kita kan mau dibawa ke webnya ya kan. Jadi gini caranya guys. Sebentar masih loading. Bentar guys. Oke, jadi gini caranya. Kalian tinggal masuk ke wifi yang bisa ngegeret kalian ke web, ke link gitu. Dan tiba-tiba ini bisa. Nggak tahu ya ini akan work di semua HP apa enggak, tapi di HP aku bisa. Dan aku bingung banget, aku kaget banget. Nggak expect, dan ini adalah reaksi live-ku. What? What the fuck is happening? What the hell? Kok tiba-tiba bisa anjing? Tuh. Tuh, masuk tuh. Miss call. Jangan dilihat anjir. Kok tiba-tiba bisa gitu? What the hell? Ya udahlah ya. Buka YouTube bisa nggak nih? Oke. Coba install. Checking info. Nyalain dong wifi-nya. Wifi-nya nyalain. Coba yang nggak ku expect tuh kenapa tiba-tiba bisa ya anjir ya. Padahal aku udah tanya loh ke penjualnya anjir. Aku mau nanya kan disuruh pakai email dia kan, email yang punya. Di sini aku login akun Googleku sendiri. Tadi kan nggak bisa, sekarang bisa nih. Aman sekarang. Jangan dihack ya guys ya, anjir lah. Mungkin aku sensor aja lah nanti. Tapi di sini dia nggak ada itu ya. Mungkin karena apa? Udah tua kali ya. Servernya error tulisannya. Di sini aku mau nyoba buka YouTube pakai Chrome karena ya HP jadul minimal bisa dipakai lah ya, buat apa kayak buat ganjelan pintu kayak apa kayak ya kan. Hello, what's going on? Coba download ini aja. GoTube, bisa nggak GoTube? GoTube. Ini bukan ini. Oke, update browser. Browser tidak didukung lagi. Ini aja. Oh, tadi pakai Chrome, sekarang nyoba browser bawaannya mungkin bisa. YouTube mungkin bisa. Apa sarapan kita? Ini gimana full screen anjing? Aku di sini mau installin Opera sama GoTube.
di HP ini, karena menurutku browser asli sama Chrome di HP ini tuh udah nggak kuat ngejalannya. Tapi mungkin bawaannya tuh masih kuat, cuma nge-lag gitu lah. Dan aku pikir mungkin kalau diganti Opera dia bisa jadi lebih lancar. Tapi ternyata setelah aku sharing pakai Bluetooth, dia nggak mau buka. Dia menyuruh reinstall tapi diarahinnya ke Playstore. Dan di Playstore tuh nggak bisa ya. Terus aku juga nyoba-nyoba install aplikasi lain. So kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe, karena di video selanjutnya aku bakalan nyobain aplikasi-aplikasi dan juga games yang masih bisa diakses sama HP ini. Oke, segini aja video kali ini. Kalau kalian kepengen nonton video dimana aku nyobain aplikasi-aplikasi dan juga games yang menarik, aplikasi-aplikasi dan games yang seru, kalian bisa cek di akun aku, barangkali udah aku upload. Kalau kalian nggak mau nungguin, kalian bisa subscribe supaya kalian nggak perlu nungguin biar bisa nonton video aku tepat waktu. Oke guys, kalau gitu see you in the next video.